Anda masih di News Siang, pemirsa. 9 warga Israel terluka terkena pecahan rudal Iran. Pecahan rudal pun berdampak ke sejumlah kota lainnya dan mengakibatkan kendaraan-kendaraan hangus terbakar. Beberapa mobil hangus terbakar di sebuah lingkungan di Israel Tengah setelah pecahan rudal Iran menghantam daerah tersebut. Kendaraan-kendaraan hangus terbakar hingga tinggal kerangka. Tanah yang gosong dan puing-puing berserakan di jalan. Sementara pihak berwenang bergegas membersihkan puing-puing dan memindahkan mobil yang rusak dari lokasi kejadian. Meskipun terjadi kerusakan, tidak ada laporan cedera serius di lokasi kejadian. Serangan itu terjadi di tengah laporan tentang beberapa salvo rudal yang diluncurkan ke arah Israel Tengah pada Kamis pagi. Dampak juga tercatat di Kafir Qasim, Tel Aviv, Petah Tikva, dan Haifa. 9 orang terluka di seluruh Israel dan tepi barat selama serangan tersebut yang dilaporkan melibatkan amunisi tandan yang menyebarkan amunisi kecil ke area yang luas. Akibat ketegangan di Timur Tengah, sejumlah negara mengalami kenaikan harga BBM. Selain itu, di pom bensin juga dipenuhi oleh kendaraan yang mengantri. Coba kita lihat sekarang harga isi bensin di Australia itu naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin... Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. Itu buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di... Seorang diaspora menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin $1,6 ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah oleh @Kira Gracela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar $37 atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa panjang untuk isi minyak doang. Semua orang itu panik. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantri di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semua orang itu panik isiin minyaknya dan harga. Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu, jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga $3 atau 30 ribu rupiah. 200-an ribu. Bensin 1 galon $399. Kemarin 349. Mantap. $399 1 galon, bro. Bensin. Hai. Sementara itu, konten kreator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai $3,99 atau setara 68 ribu rupiah. Hai. I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Ia bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. It's maximum 3,000 baht. Kebakaran besar terjadi di sebuah gudang cat di Argentina. Kepulan asap hitam pekat membuat warga sekitar khawatir api akan merambat ke tempat tinggal mereka. Kebakaran besar terjadi di sebuah gudang cat di Francisco Alvarez, Provinsi Moreno, Argentina. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi, sementara anggota pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Insiden tersebut bermula saat pekerjaan pengelasan sedang dilakukan di dalam gudang. Api menyebar dengan cepat karena produk-produk yang mudah terbakar. Warga setempat pun khawatir karena kolom asap besar yang terlihat dari jarak lebih dari 30 km. Belum ada data pasti korban tewas maupun terluka dalam insiden ini. Sementara petugas terus berupaya untuk sepenuhnya mengendalikan kebakaran agar tidak merembet ke permukiman.
Sekelompok pasien dipindahkan dari jalur Gaza ke perbatasan Rafah. Pemindahan ini bertujuan untuk perawatan medis yang akan dilakukan di luar negeri. Palang Merah Palestina memindahkan sekelompok pasien dari jalur Gaza ke perbatasan Rafah menjelang perjalanan mereka ke luar negeri untuk perawatan medis. Ambulans Palang Merah Palestina tiba di rumah sakit untuk menjemput pasien sebelum menuju ke persimpangan. Sejumlah ambulans ini juga didampingi oleh kendaraan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. 17 pasien dan 30 pendamping menyeberangi perbatasan untuk menerima perawatan di luar wilayah tersebut. Pihak berwenang mengatakan operasi di perbatasan Rafah dilanjutkan pada hari Kamis setelah dihentikan sejak akhir Februari. IDF sebelumnya telah mengumumkan pembukaan kembali perlintasan tersebut di kedua arah setelah ditutup di tengah pecahnya konflik regional yang lebih luas dan melibatkan Iran. Penderitaan warga Gaza yang bertahan hidup di penampungan sementara bertambah. Hujan lebat dan angin kencang membuat banjir melanda tempat tinggal sementara mereka. Hujan lebat dan angin kencang membanjiri tempat-tempat penampungan sementara di jalur Gaza. Salah satunya Kem Yarmuk di sebelah barat kota Gaza, di mana air hujan mengalir deras ke dalam tenda membasahi kasur, selimut, dan pakaian. Badai tersebut telah memperburuk kondisi bagi ribuan warga yang mengungsi yang situasinya tetap rapuh meskipun ada gencatan senjata antara Hamas dan Israel. 2 orang terluka ketika sebuah tembok runtuh menimpa tenda-tenda di dekat pusat kota Gaza. Dari sekitar 2,4 juta penduduk Gaza, sekitar 1,9 juta masih mengungsi dan tinggal di tenda setelah rumah mereka hancur selama perang, dengan sedikit perbaikan kondisi meskipun gencatan senjata telah tercapai pada bulan Oktober lalu. Sebuah mobil Elf yang membawa rombongan pemudik dari Lampung terguling hingga masuk parit di Banyumas, Jawa Tengah. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi menghindari pemotor yang terguling di depannya. Nah, ini pemirsa, sebuah mobil Elf yang membawa 10 penumpang terguling dan masuk ke dalam parit sedalam 3 meter di Jalan Raya Sidam Mulia, Banyumas, Jawa Tengah. Menurut keterangan sopir, mobil yang membawa rombongan pemudik menghindari pengendara sepeda motor yang tergelincir di tikungan. Sopir yang mencoba menghindari tabrakan membanting setir ke kanan, namun naas mobil malah terperosok ke dalam parit. Proses evakuasi sendiri berjalan cukup lama karena kendaraan berada di dalam parit dalam posisi terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.